Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 68 yang baru saja dirilis pada 18 Maret 2022. Chapter 68 ini berjudul Bekas Luka dengan gambar Boruto Karma baru sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat suasana di ruang perawatan kantor Hokage. Ada Boruto yang sedang duduk di atas kasur, Amado, Sai, dan Katasuke. Amado berkata pada Boruto, "Kau bilang kau hidup lagi karena karma." Boruto menjawab, "Itulah yang dikatakan Momoshiki. Aku tidak bisa menyalahkanmu karena tidak mempercayaiku." Tampaknya sekitar 82% data Momoshiki sudah selesai diekstrak, tapi dia menggunakan 18% sisanya untuk membentuk organ yang sudah hancur di tubuhku. Katasuke menjawab, "Syukurlah ya karena mereka mampu mendigitalkan komponen dari daging mereka sendiri. Kukira mengubah data itu menjadi komponen orang lain tidak terlalu sulit. Tidak peduli seberapa besar kemungkinan itu terdengar." Amado kemudian berkata, "Jika Boruto mati, Momoshiki akan kehilangan wadahnya dan jiwanya akan lenyap. Bahkan seorang Otsutsuki tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telurnya. Jadi Momoshiki mengorbankan bagian dari dirinya untuk menyelamatkan Boruto dan lolos dari kehancuran." Katasuke menjawab, "Ya, faktanya karena dia tidak akan pernah mendapatkan kembali data itu, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Benar kan?" Amado menjawab, "Jadi ternyata ada hikmahnya. Bisa dibilang bagaimanapun masalah dia mengambil alih kesadaran Boruto dari waktu ke waktu masih tetap ada. Kita masih tidak punya solusi langsung untuk itu." Katasuke berkata, "Tapi obatnya menjadi lebih efektif dari yang diharapkan. Selama dia tetap meminumnya, kita bisa menekan kemunculan Momoshiki dalam jangka panjang." Boruto menjawab, "Tidak, aku tidak membutuhkannya lagi." Katasuke dan Sai tampak kaget dengan pernyataan Boruto. Boruto kembali berkata, "Bagaimana yang mengatakannya? Aku merasa sepertinya ada yang berubah dari sebelumnya. Sulit untuk dijelaskan, tapi aku memiliki perasaan bahwa aku dapat menyalurkan kekuatannya dengan lebih baik sekarang." Amado masih memandang ke arah Boruto sambil ngebul guys. Asap semua dah ruangan sama si Amado. Scene berubah ke ruang perawatan Kawaki. Terlihat Kawaki yang masih terbaring dan belum siuman. Di sebelah Kawaki ada Sumire, Naruto, Shikamaru, dan Ibiki Morino. Sumire berkata, dia tidak sadarkan diri karena mengeluarkan banyak cakra, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Tidak ada cedera fisik yang terlihat juga. Dia sudah hampir sembuh berkat mesin nano yang berada di dalam darahnya. Tapi akan lebih baik untuk memeriksanya secara mendalam di lab. Mengapa kau memintaku melakukannya dan bukan ke Tuan Amado?" Shikamaru menjawab, "Kami perlu mengkonfirmasi beberapa hal dengan bajingan itu dulu. Lalu kita tidak bisa membiarkannya mendekati Kawaki. Selama tidak ada masalah kesehatan, dia tetap di sini." Ibiki berkata, "Kau benar-benar berencana untuk membiarkannya tidak diikat ketika dia memiliki begitu banyak kekuatan?" Shikamaru menjawab, "Masalahnya adalah kita tidak bisa menahannya, bahkan jika kita mau, dia bisa mengecilkan dirinya dengan Sukuna Hikona dan bebas, dan dia bisa menghisap jutsu menggunakan karma. Bukan hal yang mudah untuk mengikatnya sekarang. Sebaliknya, akan sangat buruk jika kita akhirnya memusuhi dia. Untungnya keinginannya sederhana, selama Naruto selamat, dia tidak punya masalah dengan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memiliki keyakinan, mempercayainya, dan memastikan dia tetap berada di pihak kita. Itulah jika kita mau untuk tetap berpegang pada solusi damai." Naruto menjawab, "Yah, baguslah. Begitulah cara desa Konoha melakukan sesuatu." Shikamaru berkata, "Jadi yakin kau baik-baik saja dengan itu, Naruto?" Naruto menjawab dengan wajah serius, "Kita akan mengobrol panjang lebar saat dia bangun." Sumire tiba-tiba menatap heran ke arah Naruto. Saat percakapan selesai dan semua meninggalkan ruangan, Sumire mendekati Shikamaru dan berkata, "Apa sesuatu terjadi dengan Hokage ke-7?" Shikamaru menjawab, "Apa maksudmu?" Sumire berkata, "Kuharap ini cuma pemikiranku saja, tapi dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu." Shikamaru menjawab, "Dia baru saja kembali pagi ini setelah nyaris lolos dari kematian. Dia kelelahan." Sumire berkata, "Kau benar, maafkan aku." Di tengah percakapan Sumire dan Shikamaru, tiba-tiba muncul Sasuke. Sasuke pun berkata, "Aku punya intel. Ini menyangkut keberadaan Kut."
Setelah melakukan percakapan dengan Sasuke, Shikamaru berkata, "Salah satu fasilitas pemujaan Boro, kupikir kita sudah menghancurkan semuanya." Sasuke berkata, "Ada bangunan tersembunyi di tepi tanah salju di daerah yang dianggap tabu bahkan oleh penduduk setempat. Itu rupanya fasilitas rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa petinggi sekte itu. Nampaknya mereka terlibat dalam ritual yang tidak manusiawi, eksperimen manusia dan tidak diketahui oleh Kara, bahkan penelitian alat sains ninja. Dari ketertarikan tertentu, tempat itu juga fasilitas untuk membuang cyborg yang diminta Jigen untuk dihancurkan." Shikamaru menjawab, "Aku mengerti, terdengar cukup samar. Apa ada bukti bahwa Kut di sana?" Sasuke menjawab, "Tidak pasti, tapi ada kenalan Kut di sana, namanya Bak." Shikamaru menjawab, "Mengerti, baiklah aku akan meminta tim ke sana karena kita tidak memiliki petunjuk lain." Sasuke berkata, "Aku mendengar tentang apa yang Kawaki lakukan, apa itu benar?" Shikamaru menjawab, "Ya, dia membunuh Boruto. Bahkan jika itu untuk menghentikan Momoshiki, dia melakukannya tepat di depanku dan Naruto. Syukurlah Boruto sadar dan baik-baik saja. Tapi satu-satunya orang lain yang tahu tentang itu adalah Ino, Sai, Amado, dan Katasuke. Kami masih memutuskan bagaimana untuk selanjutnya." Sasuke berkata, "Di mana Boruto?" Shikamaru berkata, "Dia seharusnya bersama teman-temannya termasuk Sarada. Pergilah temui mereka." Scene berubah ke markas Kara tempat Kut, Eda, dan Daemon berada. Eda ternyata sedang menggunakan mata Senrigannya dan mencari tahu tentang Boruto. Kemudian berkata, "Aku tahu, ternyata itulah yang terjadi. Bersyukurlah Kut, tumbal berhargamu untuk ekor 10, Boruto masih hidup. Dia hidup kembali menggunakan karma Momoshiki." Kut yang sedang ditempeli Daemon di atas punggungnya menjawab dengan nada agak kaget, "Hah, hidup lagi? Apa kau serius?" Daemon menjawab, "Hei Kut, mungkin seperti zombie." Eida berkata, "Apalagi kelihatannya sisa data karma yang dikompres sudah terekstrak, yang berarti Boruto sudah benar-benar menjadi Otsutsuki sekarang." Kut tampak kaget dengan pernyataan Eida. Eida kembali berkata, "Entah bagaimana mereka berbagi pertukaran yang tidak bisa kulihat langsung dengan mata peramal Senriganku. Aku ingin tahu apakah dia dapat berkomunikasi dengan Momoshiki melalui semacam dunia spiritual." Kut menjawab, "Tak terduga akan menjadi pernyataan yang meremehkan, tetapi aku akan mengambil bagian dari keberuntungan itu. Kira-kira itulah maksudnya." Eida berkata, "Kau beruntung Boruto masih hidup. Tapi jujur, aku kesal dengan tindakan yang kau lakukan. Kau kelewatan, terutama saat menggunakan adikku tanpa izin." Kut menjawab, "Aku tidak benar-benar punya pilihan lain, bukan?" Eida menatap Kut dengan wajah kesalnya dan berkata, "Dengar, tugasmu adalah membawa Kawaki padaku dan sebagai balasannya aku akan membantumu untuk mengembalikan kekuatanmu untuk membantu tujuanmu. Karena kau tidak berguna bagiku seperti sekarang, kami sama sekali tidak akan ragu jika membuangmu. Kau kuperingatkan sekarang." Kut menjawab, "Maksudmu kita bahkan bukan teman, sedih sekali." Eida menjawab, "Itu urusanmu. Jika kau tidak memberikan hasil, kau akan kehilangan bahkan pada hubungan yang menyedihkan ini." Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Tiba-tiba, Kut meletakkan tangan kanannya ke kupingnya seperti sedang menguping menggunakan bekas cakar di telapak tangannya. Kut berkata, "Bukankah sudah kubilang bahwa aku sudah mengambil tindakan? Sisanya adalah menunggu waktu." Shin kembali ke kantor Konoha, terlihat Shikamaru yang sedang berjalan ke arah kantor Amado. Dan ternyata benar guys, ada bekas cakar di leher Shikamaru. Terlihat kuping Kut yang muncul dari bekas cakar itu. Ternyata tebakan kita diprediksi bulan lalu benar lagi ya teman-teman. Kut berencana nguping dan menyusup ke Konoha menggunakan bekas cakar di leher Shikamaru. Shikamaru yang masuk ke ruangan Amado berkata, "Jadi, apa yang terjadi pada Boruto?" Amado menjawab, "Kedengarannya tidak masuk akal pada awalnya, tetapi terbukti analisis darah sesuai dengan penjelasannya." Shikamaru berkata, "Momoshiki, apakah bisa dibilang dia tidak akan bangkit lagi?" Amado berkata, "Ya, itu 100% tidak mungkin." Shikamaru berkata, "Bagus, itu bagus sebenarnya." Ngomong-ngomong, Shikamaru mengangkat jaket Amado dan berkata, "Kau tahu apa yang ingin kukatakan? Benar, tentang karma milik Kawaki.
Amado tampak kaget dengan sikap Shikamaru. Shin kembali ke ruang perawatan Boruto, terlihat Sarada dan Mitsuki. Sarada menyentuh luka di dada Boruto. Sarada berkata, "Apa ini benar-benar tidak sakit sama sekali?" Boruto kaget dan berkata, "Hei, singkirkan tanganmu. Ya, itu nyaris saja, tapi seperti yang kau lihat aku baik-baik saja." Dan si bajingan Kut sudah pergi. Mitsuki berkata, "Pertanyaan, mengapa Kut mencoba membunuhmu saat dia menginginkanmu menjadi tumbal hidup-hidup untuk ekor 10? Boruto tampak terbata-bata menjawab pertanyaan Mitsuki. Dalam pikirannya dia mengingat perkataan Shikamaru bahwa dia tidak boleh mengatakan pada siapapun saat Kawaki mencoba membunuhnya, sampai mereka memutuskan aturan apa yang akan berlaku pada Kawaki. Boruto berkata, mungkin dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Sepertinya dia tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Sarada berkata, bagaimanapun juga kau sudah menjadi Otsutsuki sepenuhnya kan? Apa kau akan diincar habis-habisan sekarang? Boruto menjawab, ya mungkin. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Tidak akan kubiarkan dia kabur lain kali. Sarada berkata, bukan itu maksudku. Aku bilang kau harus ekstra hati-hati. Bagaimana jika kau diserang saat sendirian? Tiba-tiba Sasuke datang dan berkata, Sarada benar, dia bisa saja muncul tiba-tiba. Jangan pergi kemanapun sendirian walaupun di dalam desa. Boruto, Sarada, dan Mitsuki tampak kaget dan senang dengan kehadiran Sasuke. Sasuke kembali berkata, dan bukan hanya Boruto, saat ini Kawaki memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi Kut. Kut kemungkinan akan berhenti sampai limiter pada kekuatannya dilepas. Yang pasti, target utamanya Boruto kaget dan Sarada berkata, "Pak Tua Amado." "Oh iya, buat kamu yang sering nanya, Min, nonton anime di mana? Linknya dong, Min." "Ya udah deh, nih admin kasih tahu ya. Kalau kalian mau nonton Demon Slayer, Boruto, One Piece, dan One Punch Man, kalian bisa langsung klik aja link yang udah admin taruh di deskripsi dan kolom komentar ya. Dan kalian bisa langsung pilih di folder-foldernya mau nonton apa. Tapi sebelumnya, kalian mesti download dulu aplikasi Aison Player. Supaya apa? Supaya kalian bisa nonton anime kualitas HD. Mantap nggak tuh? Mantap! Shin kembali ke ruangan lab Amado. Shikamaru yang sambil menarik jaket Amado berkata, "Kau mengembalikan karma milik Kawaki, menanamkannya sendiri tanpa persetujuannya, tidak kurang. Mengapa?" Amado menjawab, "Sederhana saja, dia pada dasarnya membenci karma. Aku mungkin tidak akan mendapatkan persetujuannya dan juga dia menginginkan kekuatan cukup untuk melindungi Hokage ke-7 dan mengusir musuh. Bagaimanapun juga, agar karma terwujud kembali, niat dari dirinya yang sangat penting. Singkatnya, Kawaki sendiri yang memilih jalur ini. Ini adalah hasil dari yang diinginkannya. Bagaimana jika dia tidak memilikinya saat dia membutuhkannya? Itulah mengapa aku menanamkan karma sebelumnya. Bukankah alasan mengapa kau selamat dari pertempuran karena kau memiliki karma milik Kawaki? Apa aku salah?" Shikamaru menjawab, "Jangan menyangkal pertanyaanku. Di samping hasilnya, apa yang kau lakukan bukan untuk kepentingan Konoha ataupun Kawaki. Jika kau bertanya padaku, kau terlihat terobsesi dengan karma milik Kawaki. Mengapa?" Tiba-tiba, Kut muncul dari balik leher Shikamaru dan melompat ke atas. Shikamaru dan Amado kaget. Kut pun berkata, "Maaf sudah mengganggu, tapi aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini." Di markas Kara, Eida berkata, "Goblok, pembicaraannya padahal mulai menarik." Kut menghajar Shikamaru hingga Shikamaru terpental ke dinding. Kut mulai mencekik Amado dan berkata, "Lama tidak ketemu Amado, kau harus khawatir dengan keselamatanmu. Sekarang batalkan pembatas pada kekuatanku. Kau tidak mau terluka kan?" Amado berkata, "Aku tidak percaya kau tiba-tiba muncul di sini. Kau akan dideteksi saat ini dan pasukan shinobi akan tiba di sini segera." Kut berkata, "Tapi aku tahu yang kau bisa lakukan adalah melihat ke mataku dan katakan perintahnya. Cuma butuh beberapa detik saja kan?" Dalam hati Amado dia berkata, "Sial, bagaimana dia tahu?" Ino dan ninja sensori Konoha mengetahui keberadaan Kut. Ino berkata, "Cakra ini, jangan bilang ini adalah." Tim sensorik berteriak, "Kut ada di lab Amado." Ino memanggil Shikamaru dan Shikamaru menjawab, "Ya, dia di sini dan ada di depanku." Ino menjawab, "Sial, kami akan kirimkan bantuan." Shikamaru menjawab, "Tidak, tahan dulu Ino.
cukup beritahu Naruto dan yang lainnya. Jangan dulu kirim siapapun ke sini. Ino tampak heran dengan perkataan Shikamaru. Dan Shikamaru berkata lagi, dia muncul karena hanya ada kami. Aku tidak mau membuatnya melarikan diri. Biar kutangani. Ino masih keberatan dan Shikamaru kembali berkata, tetap pantau, tunggu sinyal dariku. Ino masih kaget dengan keputusan Shikamaru. Shikamaru mengeluarkan jurus Kagemane dan menahan Kut. Kut berkata, tidak berguna, aku masih bisa menggerakkan jariku untuk merobek lehernya. Hei Amado, kau tahu kan kepribadianku? Aku akan buru-buru jika aku jadi kau. Shikamaru berkata, kau pikir aku tidak akan menyadarinya, bekas cakar di belakang leherku, bahwa aku akan masuk dalam jebakanmu. Kut kaget dan tiba-tiba terdengar suara dari pot kapsul yang ada di sebelah Amado. Shikamaru berkata, inilah saatnya, bangunlah Bronco. Pot kapsul itu terbuka dan muncullah cyborg baru Konoha yang mirip seperti Delta dengan lambang aliansi Konoha di jidatnya guys. Ya, dan lagi-lagi prediksi kita bulan lalu bener lagi ya guys. Cyborg baru Amado muncul nih. Kut kaget saat melihat cyborg itu karena benar-benar terlihat seperti Delta. Shikamaru berkata, dia adalah model baru yang diprogram ulang untuk menjadi aset pertempuran yang melindungi Konoha. Delta, targetmu adalah Kut. Dia adalah musuh Konoha. Delta menjawab, aku tahu, diamlah, jangan teriak-teriak seperti orang bodoh, baiklah. Delta memanjangkan kakinya dan menendang Kut. Kut terpental ke arah dinding. Amado pun lepas dari cengkeraman Kut dan terlihat terbatuk-batuk. Ya entah karena merokok, entah karena habis dicekik ya guys. Shikamaru berkata, aku pikir bahwa jika aku bertemu Amado dengan tanpa penjagaan, kau mungkin muncul Kut. Itu akan menjadi kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan oleh orang idiot sepertimu. Delta berkata pada Kut, aku tidak akan menggunakan sinar laser penghancurku karena itu akan menimbulkan terlalu banyak malapetaka di ruang tertutup ini. Kut kemudian mengeluarkan bekas cakar di sampingnya dan mulai memasukkan tangannya ke dalam bekas cakar itu. Shikamaru sadar dan berkata dalam pikirannya, tangan kanannya masuk ke dalam bekas cakar. Shikamaru berteriak, bajingan, tidak akan kubiarkan kau melarikan diri. Shikamaru menggunakan jurus Kagemane-nya mengendalikan tangan kanan Kut agar tidak masuk ke dalam bekas cakar. Lalu dari dalam bekas cakar keluar tangan seseorang yang menggenggam tangan Kut. Shikamaru dan Delta heran melihat tangan siapa itu. Kut kemudian berkata, kabur, justru kebalikannya. Ternyata tangan itu adalah tangan Eida dan Eida perlahan-lahan keluar dari bekas cakar milik Kut dan menampakkan wujudnya di depan Amado. Amado tampak terkejut dengan kehadiran Eida. Shikamaru ikut terheran dan berkata, hah, sekutu Kut? Amado sambil terbata-bata berkata, Eida. Dengan tatapan sinisnya, Mbak Lisa Blackpink akhirnya menampakkan dirinya di depan Amado. Demikianlah chapter ini berakhir. Wow, plot twist banget nih. Ternyata Eida langsung ngedatengin Amado dong. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Eida dan Kut terhadap Amado di Konoha? Kedepannya sepertinya akan ada hal-hal menarik lainnya di manga Boruto ini guys. Kita bahasnya di video prediksi chapter 69 aja ya. Mimin udah gak sabar banget pengen ngebocorin cerita chapter 69 ini. Kebetulan admin udah dapat bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 69.